Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan judul presentasi pembuatan bioetanol dari limbah pati aren dengan variasi waktu, suhu, dan konsentrasi enzim. Dengan anggota kelompok 10 sendiri terdiri saya Reza Ibrahim, NIM D500210022, Elo Karisma Putri, NIM D5210041, Anggun Oktaviani, NIM D5210042, dengan dosen pembimbing Pak Malik Mustafa. Untuk latar belakangnya sendiri, bioetanol merupakan etanol yang dibuat dari biomasa yang mengandung komponen pati atau selulosa. Limbah pabrik pati aren dengan rata-rata kapasitas produksinya 200 ton per tahun, menghasilkan limbah padat 17.500 kilo per hari, sehingga perlu perlakuan khusus untuk mengurangi dampak negatifnya. Produksi bioetanol dengan metode SSF atau Simultaneous Offset Clarification and Fermentation memerlukan bantuan mikroorganisme untuk mengubah glukosa menjadi etanol. Untuk state of art-nya, yang pertama, bioetanol sebagai bahan bakar alternatif baru terbarukan pengganti minyak bumi dan campuran bensin, sehingga dengan adanya bioetanol dapat membantu untuk mencukupi kebutuhan energi di Indonesia dan lebih ramah lingkungan. Yang kedua, limbah pati aren memiliki kandungan selulosa sebesar 72,78%, hemiselulosa sebesar 9,25%, dan lignin sebesar 12,30%, yang dapat dikonversi menjadi bioetanol. Limbah tersebut belum dimanfaatkan sehingga menyebabkan pencemaran tanah dan udara. Yang ketiga, penelitian ini menggunakan enzim selulase dalam prosesnya dengan menggunakan metode SSF atau Simultaneous Offset Clarification and Fermentation dengan variasi waktu, suhu, dan konsentrasi enzim, sehingga dapat diketahui secara spesifik keadaan optimal etanol yang dihasilkan. Oke, state of the art yang keempat yaitu penggunaan limbah pati aren yang jarang digunakan sebagai bahan utama pembuatan bioetanol. Namun, terdapat satu referensi penelitian yaitu tahun 2016 yang menggunakan bahan dan metode yang sama dengan variabel yang berbeda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ringga Soniva tahun 2016, memperoleh hasil kadar maksimal degradasi lignin pada pre-treatment sebesar 30%, weight per volume HNO3 sebesar 17,03%, dan kadar bioetanol terbesar yaitu 0,64% volume, dengan waktu fermentasi selama 72 jam atau setara dengan 3 hari. Selanjutnya, rumusan masalah dan strategi mengatasi masalah. 1. Bagaimana cara pembuatan bioetanol dari limbah pati aren? 2. Bagaimana pengaruh waktu, suhu, dan konsentrasi enzim selulase terhadap kadar glukosa yang dihasilkan? 3. Bagaimana pengaruh waktu, suhu, dan konsentrasi enzim selulase terhadap kadar etanol yang dihasilkan pada metode SSF? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian pembuatan bioetanol dari limbah pati aren yaitu 1. Mempelajari cara pembuatan bioetanol dari limbah pati aren. 2. Mempelajari pengaruh suhu, waktu, dan konsentrasi enzim selulase terhadap kadar glukosa pada proses pembuatan bioetanol dari limbah pati aren. 3. Mempelajari pengaruh suhu, waktu, dan konsentrasi enzim selulase terhadap kadar etanol dengan metode SSF. Selanjutnya, rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian pembuatan bioetanol dari limbah pati aren yaitu dengan metode SSF, Simultaneous Offset Clarification and Fermentation. Respon yang diamati yaitu waktu, suhu, dan konsentrasi enzim. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat dari suatu atau lebih variabel tergantung dengan melakukan manipulasi variabel bebas pada suatu keadaan yang terkendali atau variabel kontrol. Selanjutnya ada variabel penelitian. Untuk variabel penelitian ini kita pakai variabel bebas, terikat, sama kontrol. Nah, untuk variabel bebas sendiri yaitu ada waktu, suhu, dan konsentrasi enzim selulase. Untuk waktunya sendiri,
Itu kita pakai 1, 3, 5, 7 hari untuk suhunya 25, 30, 35, dan 40 derajat Celcius. Selanjutnya ada variabel terikat. Nah, untuk variabel terikat ini kita menggunakan limbah pati aren, yang dimana limbah padat memiliki kadar alfa seluloas yang tinggi sebesar 95,4%. Bahan yang mengandung selulas merupakan bahan baku dari bioetanol. Nah, selanjutnya ada variabel kontrol, yang dimana untuk variabel kontrol ini etanolnya sesuai standar SNI, yaitu 99,5. Selanjutnya, bisa di next. Selanjutnya ada proses penelitian, yang dimana tahap pertamanya itu kita persiapkan bahan bakunya terlebih dahulu. Itu limbah batang arennya itu dibersihkan, terus dijemur di sinar matahari sampai kering, terus diayak 40 mes. Selanjutnya persiapan bakteri. Untuk bakteri ini itu diletakkan di media miring yang mengandung glukosa pepton. Nah, nanti ini diinkubasi selama 2-3 hari. Selanjutnya persiapan bakteri Aspergillus niger itu dikembangkan dalam media miring menggunakan PDA dicampur dengan Aquades. Nanti diaduk, kemudian disterilisasi dan dituang ke dalam tabung reaksi yang dimiringkan. Selanjutnya delignifikasi, yaitu biomasa lignocellula dicampur dengan larutan HNO3 sebagai asam dengan konsentrasi tertentu. Nah, ini tujuannya itu untuk campurannya itu didiamkan agar ligninnya itu terpecah. Nah, itu dengan menggunakan suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit untuk sterilisasi. Selanjutnya ada analisis kadar glukosa, yang dimana dilakukan dengan 2 cara, yaitu analisis kadar gula reduksi dengan metode Safer-Samogai dan analisis kadar gula total. Selanjutnya ada SSF, yaitu ini metode SSF itu ya ada variasi waktu, itu 1, 3, 5, dan 7 hari, dan variasi enzim ada sebanyak 2, 4, 6, 8 mili. Kemudian variasi suhunya 25, 30, 35, dan 40 derajat Celcius. Selanjutnya distilasi. Nah, untuk distilasi ini hasil fermentasi yang telah terbentuk selama 72 jam didistilasi untuk memudahkan proses penentuan kadar etanolnya. Selanjutnya yang terakhir adalah analisis kadar etanol. Nah, selanjutnya jadwal penelitian pada Oktober 2024 sebagai berikut. Penyediaan alat bahan dan sampel limbah minggu pertama, pengecekan dan perancangan alat minggu kedua, hidrolisis dan fermentasi minggu ketiga, uji dan analisis sampel minggu ketiga dan minggu keempat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.